Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cista Delia Friansi Kartika dengan NIM akhir 103 dari kelas Gizi 5A. Hari ini akan menjelaskan tentang analisis asupan bayi under 2 years dengan metode IECF. Jadi IECF ini sendiri merupakan singkatan dari Infant and Young Child Feeding yang merupakan seperangkat indikator untuk menilai praktik pemberian makan bayi usia 0 sampai 23 bulan atau di bawah 2 tahun pada tingkat rumah tangga maupun populasi. Jadi dalam praktikum kali ini kita diharuskan untuk mencari responden, yaitu respondennya bayi di bawah 2 tahun, dan responden saya kali ini bernama Esal, bayi Esal yang umurnya 1 tahun 8 bulan atau sekitar 20 bulan. Untuk jenis kelamin Esal laki-laki, lalu untuk status menyusunya dia meminum ASI dan susu formula. Lalu selanjutnya kita mengadakan wawancara kepada orang tua dari bayi Esal dan didapatkan hasil recall bayi Esal selama 24 jam sebelumnya. Lalu di sini kita juga mencatat nama makanannya, lalu jam konsumsinya, lalu bahan dari setiap makanan dan banyaknya makanan tersebut. Lalu dari semua wawancara yang kita lakukan, kita melakukan identifikasi MDD atau Minimum Dietary Diversity. Ini untuk mengukur kelompok pangan, yaitu sekitar ada 8 kelompok pangan ya. Jadi ini untuk menilai keragaman pangan dari si bayi. Dan didapatkan total skornya 6, which is itu sudah memenuhi untuk ditarik kesimpulan bahwa bayi Esal ini termasuk ragam pangan. Lalu setelah MDD kita juga mengidentifikasi MMF atau Minimum Meal Frequency yang digunakan untuk menilai frekuensi pemberian makan pada bayi Esal ini sendiri. Lalu didapatkan skor MMF 1, which is itu sudah diketahui ya kalau bayi Esal ini mendapat makanan padat, semi padat, atau lunak sebanyak 3 kali sehari. Jadi untuk kategori MMF ini bayi Esal sudah termasuk memenuhi. Lalu selanjutnya yaitu kita menilai indikator MMFF atau Minimum Milk Feeding Frequency. Ini untuk menilai frekuensi konsumsi susu. Dan dalam indikator ini bayi Esal juga memenuhi karena bayi Esal ini sudah disusui di sehari sebelumnya, yaitu pada siang dan malam harinya, dan mendapatkan skor 1, which is itu sudah memenuhi. Lalu yang terakhir ada indikator MAD, yaitu singkatan dari Minimum Acceptable Diet, di mana MAD ini digunakan untuk menilai kualitas dan kuantitas pola makan dari bayi Esal ini. Dan MAD ini adalah indikator gabungan dari MDD dan MMF. Jadi skor dari MDD dan MMF ini akan direkapitulasi yang nantinya akan menjadi final dari semua penilaian, yaitu terakhir ini indikator MAD. Dan dari indikator MAD ini bayi Esal mendapatkan skor sebanyak 2, which is itu memenuhi baik dari segi indikator MDD maupun MMF, yang menandakan bahwa kualitas dan kuantitas pola makan dari bayi Esal ini sangat baik. Lalu setelah dilakukan penilaian
konsumsi pangan dari bayi esal, ditarik kesimpulan untuk kita bisa merekomendasikan ibu dari bayi esal sendiri, yaitu yang pertama, ibu dari bayi esal harus tetap mempertahankan keragaman pangan dan frekuensi makan, karena menurut penilaian IECF tadi, bayi esal sudah sangat baik, keragaman pangan dan frekuensinya. Lalu yang kedua, bisa dilanjutkan lagi untuk pemberian ASI atau susu pendampingnya, yaitu nutren, sesuai dengan kebutuhan dari bayi esal. Lalu yang ketiga, harus dihindari makanan atau minuman yang tinggi GGL. Dan yang keempat, pertimbangkan aspek lokal dan ekonomi rumah tangga, which is ibu dari bayi esal harus mempertimbangkan makanan-makanan tadi terhadap eee, ketersediaannya di lingkungan dan harganya harus sesuai dengan perekonomian keluarganya juga. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan IECF. Yang pertama, kelebihan dari IECF ini sendiri yaitu sudah terstandar internasional dan terbukti memudahkan perbandingan dari lintas negara. Lalu yang kedua, sangat praktis untuk kecukupan sebagai perhitungan kecukupan mikronutrien dan energi. Lalu yang ketiga, bisa memperluas cakupan indikator. Lalu yang keempat, berguna untuk prioritisasi program dan korelasi hasil pertumbuhan. Lalu untuk kekurangan dari IACF ini sendiri, bisa terjadi kerentanan terhadap bias survei atau self-report. Lalu yang kedua, indikator MMF atau MDD itu bisa nggak selalu mencerminkan kecukupan kuantitatif dari makanan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada cut off point yang tidak tepat untuk semua kelompok, yaitu baik breastfed maupun non-breastfed. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.